Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda edisi Senin 8 Desember 2025. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi bencana dan meninjau perbaikan jembatan Bailey, jembatan yang menghubungkan Biren dengan Takengon. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh pada minggu kemarin. Prabowo dan jajaran mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan langsung meninjau titik-titik yang terdampak banjir dan tanah longsor. Presiden Prabowo juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta dapur umum. Dalam kesempatan ini, Prabowo ikut mencoba makanan dengan lauk nasi, ikan tongkol, para pengungsi korban banjir. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau kerangka jembatan yang menghubungkan Biren dengan Takengon. Prabowo berdiskusi dengan jajaran dan pemerintah daerah agar jembatan segera rampung dan siap difungsikan dan berharap jembatan Bailey bisa selesai dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Benur Meriah dan Takengon ke atas. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manap, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Seskap Teddy Indawijaya. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jajaran pemerintahnya untuk tidak menyelewengkan dana bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera. Prabowo menindak keras jika terjadi korupsi di tengah bencana. Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Karena ini buktinya, kita butuh setiap kemampuan kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Ya, jadi ini salah satu saya ingatkan kembali semua menteri, semua pejabat, semua pimpinan, waspada, periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab, ya. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa Pemda, ya kan? Catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya. Kita ke informasi selanjutnya. Kabupaten Bener Meriah masih terisolasi. Kondisi membuat pasokan logistik semakin menipis. Warga pun nekat berjalan kaki ke Aceh Utara untuk membeli kebutuhan pangan hingga BBM. Semakin menipisnya persediaan logistik membuat warga Bener Meriah nekat ke Aceh Utara dengan cara berjalan kaki untuk mencari kebutuhan pangan seperti beras dan air bersih. Mereka harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer agar bisa membeli kebutuhan pokok.
Tak hanya harus berjalan kaki, barang yang dibeli pun mahal harganya. Namun warga tidak punya pilihan lain, karena jika hanya menunggu bantuan, mereka khawatir terancam kelaparan. Mana kita, Pak? Dari Takengon. Oh, ini angkat premium dari mana nih, Pak? Pertamax, Pak ya? Iya, pertama harganya mahal nih, Pak. Berapa harga itu, Pak, dibeli, Pak? Harga 30.000 di lokasi. Oh, Masya Allah. Berapa jam Bapak jalan, Pak? Lagi 4 jam hampir. Itu berapa beban yang bisa bawa Bapak? 25 kilo. Oh, 25 kilo. Ya, Berapa hari perjalanan, Pak? setengah hari, Pak. Setengah hari? Iya. Ini untuk kebutuhan apa, Pak? Kebutuhan keluarga lah bisa dibilang Oh, gitu, iya. Pak. Bapak jalan berapa orang, Pak? Ada 5 orang lebih. Bawa beras ya? Iya, Pak. Berapa jam jalan perjalanan? 4 jam ya. 4 jam. Berapa harga beras di sana? Tergantung, Pak. Merek apa ini? Ada yang 3, ada yang 2. SB Capana ya? Iya, Pak. Ya. Masih sulitnya jalan membuat distribusi bantuan dari luar daerah pun terhambat. Saat ini, tim gabungan masih terus berupaya melakukan pembukaan akses jalan dan penyaluran logistik lewat darat di Kabupaten Bener Meriah. Dari Bener Meriah Aceh, Haidir Azhar, Keramat Rizky, TV1 mengabarkan. Sementara itu ratusan relawan dari Bener Meriah turun ke perbatasan Aceh Utara untuk mengangkut bahan bakar minyak untuk alat berat yang sedang membuka jalan terisolasi. Mereka rela menempuh jalan kaki hingga 20 km sambil menggendong minyak solar. Lambatnya pelaksanaan pembersihan jalan akibat ketiadaan bahan bakar minyak di Bener Meriah sehingga membuat para relawan ini harus turun ke Aceh Utara untuk menjemput BBM dengan berjalan kaki. Lalu lintas Aceh Utara Bener Meriah telah tertimbun longsor di sebanyak 15 titik akibat banjir bandang 26 November 2025 lalu. Akibatnya jalur lintas provinsi ini putus dari kilometer 28 sampai Bandara Rembele dan membuat masyarakat dari kedua arah tidak dapat melintas serta membuat wilayah Bener Meriah terisolasi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan sejumlah hasil rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya mengenai penanganan kekurangan tenaga medis di lokasi bencana. Berikut keterangan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Rapat di sini termasuk ya obat-obatan yang paling urgent, kemudian dokter, dan kata Bapak Presiden, okey, kalau kita kurang dokter, mari dokter-dokter yang sedang koas sekarang buat sini. Dan perawat dan seperti itu, dan obat-obatan, plus obat-obatan. Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Luas menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di kabar Merah Putih. Ambruknya jembatan Kutablang Kabupaten Biren memutus jalur vital Banda Aceh Medan. Warga kini bertaruh keselamatan menyeberang menggunakan perahu motor. Berikut potret perjuangan warga di jalur vital seperti dilaporkan reporter TV1 Saiful dari Biren Aceh. Pemirsa, ini salah satu transportasi yang digunakan masyarakat untuk menyeberangi sungai Kutablang ini. Akibat jembatan yang ada di atas sana sudah terputus. Dan inilah kendaraan yang perahu yang digunakan oleh masyarakat yang selama ini kita lihat. Namun kurangnya alat transportasi ini juga menyulitkan untuk masyarakat yang membawa bantuan ke daerah lain agak terkendala. Buka baju dulu, buka baju dulu.
Beginilah kondisi jembatan Kutablang, satu dari 4 jembatan yang menjadi jalur penghubung kota Medan dan Banda Aceh. Jembatan Kutablang merupakan jalur vital lintas Sumatera. 2 jembatan lainnya adalah jembatan Rancong dan Pantelong, yang digunakan sebagai jembatan alternatif. Ambruknya jembatan Kutablang membuat perjalanan Medan Banda Aceh atau sebaliknya hanya dapat dilalui dengan perahu motor. Kondisi tersebut juga membuat distribusi bantuan mengalami kendala, terlebih jumlah perahu motor yang tersedia tidak memadai. Dari Biren Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Sementara itu bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Luas menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar. Sedikitnya 84 unit jembatan dilaporkan hanyut dan rusak akibat terjangan banjir. Dari jumlah tersebut, kerusakan meliputi 12 jembatan rangka baja, 52 jembatan gantung, 13 jembatan komposit, 2 jembatan Bailey dan 5 jembatan baja WF. Jembatan-jembatan ini merupakan akses vital yang menghubungkan antar desa, kecamatan hingga akses utama antar kabupaten. Selain jembatan, sedikitnya 24 ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten turut mengalami kerusakan berat. Menurut Bupati Gayo Luas mengakui kesulitan dalam perbaikan infrastruktur. Situasi seperti ini dipastikan bahwa pemerintah Kabupaten Gayo Luas pasti tidak akan mampu untuk membangun kembali jembatan-jembatan yang rusak. Dan hari ini kami sudah mendapatkan data dari Dinas PUPR, itu ada 76 jembatan yang rusak yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat kita ke fasilitas-fasilitas umum dan sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Luas. Kita ke informasi selanjutnya. DPR RI Komisi 11 menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Apa saja yang dibahas dalam rapat kali ini? Kita menuju ke rekan Josephine Kezia. Kezia, apa yang menjadi pokok pembahasan antara Komisi 11 dengan Menteri Keuangan hari ini? Ya, Sita dan juga pemirsa, hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyambangi Komisi 11 DPR RI, di mana memang Menteri Purbaya ini memaparkan strategi penerimaan negara dari bea keluar sektor mineral dan juga batu bara nanti pada tahun 2026, di mana sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea keluar ini memang bertujuan untuk menjaga ketersediaan suplai di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas. Tadi kalau kami mendengarkan mengenai pemaparan dari Purbaya sendiri, memang ada sejumlah poin-poin yang disampaikan, diantaranya pemerintah ini menyoroti tantangan mulai dari fluktuasi harga komoditas, kemudian transisi energi hijau, dan juga pentingnya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sementara itu ada 3 strategi utama yang dijelaskan, yaitu penerapan bea keluar untuk pendukungan hilirisasi, kemudian penguatan basis data dan pengawasan lewat Simbara, serta optimalisasi automatic blocking system untuk penagihan utang minerba. Dan nantinya apabila untuk bea keluar ini sudah mulai dijalankan nanti pada tahun 2020, tadi sesuai dengan pemaparan dari Menteri Keuangan Purbaya, nantinya akan ada pengawasan kuat tentunya di lapangan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Dan pengawasan sendiri ini dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan juga administratif untuk memastikan seluruh ketentuan ekspor ini bisa ditaati. Dan pengawasan ketat ini tentunya menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas untuk bea keluar. Dan tadi Purbaya juga menyampaikan bahwa Dirjen Bea Cukai ini nantinya akan melaksanakan pengawasan terpadu yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan dan juga keakuratan data. Dan secara keseluruhan tentunya kebijakan ini diharapkan bisa mendorong hilirisasi, kemudian meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kepentingan domestik di tengah dinamika global. Dan saat ini untuk situasi dan kondisi terkini di depan Komisi 11 tempat kami mengabarkan saat ini, hingga saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini masih berada di dalam ruang rapat Komisi 11. Tadi setelah memaparkan ini memang ada sejumlah pendapat yang masuk dari anggota Komisi 11 dari berbagai fraksi, dan saat ini masih sedang melaksanakan Q&A atau tanya jawab begitu ya, dan juga masih dalam menyusun kesimpulan dari hasil rapat kerja yang
dilakukan pada hari ini oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dan juga oleh Komisi 11 pada hari ini. Demikian. Sepin Kesia langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, upaya evakuasi dan bantuan bagi korban terdampak di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Pemirsa, tim SAR gabungan bersama pemerintahan daerah berjibaku membuka akses darat. Satu dusun di tanah datar masih terisolasi. Beberapa akses jalan utama di Kabupaten Tanah Datar sudah bisa dilewati kendaraan setelah hampir sepekan terputus akibat banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut. 67 unit rumah hanyut, 467 unit rumah rusak berat, dan satu dusun masih terisolasi belum bisa ditembus melalui jalur darat. Perbaikan terus dikebut, beberapa jalur sudah bisa dilewati sehingga mempermudah akses jalur masuk bantuan. Kawasan Lembah Anai mulai Senin dilakukan uji coba kendaraan roda 2 saja. Namun masih terbatas untuk warga umum untuk keperluan pendidikan dan yang mendesak saja. Saat ini kami masih, masyarakat kami masih mengungsi yang sudah disiapkan 18 dapur umum dengan jumlah pengungsi lebih kurang 6.200, dan terkait logistik sampai saat ini masih cukup, dan juga terkait akses jalan yang sedang dikerjakan baik di Lembah Anai maupun di Batang Sumpur itu insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan sudah bisa dilewati. Khusus untuk Lembah Anai kami akan membuka untuk jalur roda 2 itu di pagi hari dan sore hari, khusus untuk akses pendidikan dan juga akses ekonomi tentunya. Lebih dari sepekan banjir bandang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR dan warga harus berjuang melawan hujan deras yang turun lagi. Upaya evakuasi dan bantuan bagi korban terdampak dihentikan sementara. Berikut penelusuran kontributor TV One Donald Caniago. Hujan deras kembali turun di kawasan terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kawasan Palembayan, Salareaya ini tempat daerah yang terparah diterjang banjir bandang pekan lalu. Kondisinya sekarang hujan deras, di mana untuk sementara waktu upaya pencarian korban yang masih belum ditemukan sementara waktu dihentikan. Kita akan mencoba keluar dari titik ini, dari kawasan ini, karena intensitas hujan yang turun di sini sejak 1 jam yang lalu turun dengan sangat lebat, sangat deras. Kondisi jalan daerah perkampungan masyarakat, mana nih luluh lantak diterjang banjir bandang pekan lalu. Kita bisa lihat puing-puing masih berserakan di mana-mana. Ada rasa was-was saat hendak mencoba keluar dari lokasi bencana, lantaran banjir bandang susulan masih menghantui. Upaya evakuasi terhadap 80-an warga yang masih hilang serta distribusi bantuan dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan. Di sungai inilah salah satu titik terparah yang terjadi banjir bandang hingga merenggut ratusan nyawa masyarakat Salareaya, Palembayan, Kabupaten Agam. Kondisi di bagian hulu kawasan sungai ini sedang diguyur hujan deras. Sementara waktu upaya pencarian masih dihentikan karena debit air cukup meningkat di kawasan sungai.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Sementara itu Kabupaten Padang Pariaman menambah masa tanggap darurat dikarenakan cuaca masih ekstrim. Pencarian korban masih berlangsung serta normalisasi pemulihan akses jalur utama yang terputus masih dilakukan. Masa tanggap darurat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat diperpanjang hingga 7 hari ke depan mengingat masih adanya pencarian korban banjir bandang di kawasan Padang Pariaman serta masih dilakukan normalisasi akses jalan pemukiman yang terputus. Masa tanggap darurat harus ditambah agar pemulihan di Padang Pariaman bisa optimal dan cepat teratasi. Informasi terkini dari lokasi bencana banjir bandang di Padang Pariaman, kita menuju ke Rizka Sasabila. Rizka, apa fokus penanganan bencana hari ini di sana? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Untuk fokus penanganan bencana di Sumatera Barat pada saat ini masih dalam proses pembangunan atau normalisasi fasilitas umum masyarakat, terutama jalan lintas atau lintas nasional Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Ana, yang mana ini sudah mulai dibuka walaupun pembukaannya ini terbatas atau masih dalam masa uji coba selama 3 hari, yang mana jalan Lembah Ana ini baru boleh dibuka sekitar pada pukul 6 pagi sampai dengan 8 pagi, kemudian dilanjut pada pukul 4 sore sampai dengan 6 sore. Yang mana memang pada jam-jam di lain ataupun di luar jam tersebut memang belum diperbolehkan untuk masyarakat lalu lalang karena memang masih dalam proses perbaikan jalan. Adapun selain itu masih di Padang Pariaman pula ada sejumlah tempat yang masih terdampak dan dalam proses normalisasi, salah satunya di SDN 05 Batang Anai, yang mana ini salah satu SD yang terdampak cukup parah, yang mana bangunan sekolah ini sudah hancur dan menyisakan satu bangunan, yaitu berupa perpustakaan yang masih digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Adapun pada pekan ini untuk murid SD 05 Batang Anai ini sedang melakukan ujian semester, yang mana dari bantuan pemerintah daerah dan juga Polres setempat ini dibangun tenda darurat untuk melaksanakan kegiatan ujian tersebut. Selain SDN 05 Batang Anai, juga ada SMA Negeri 1 Batang Anai yang juga turut terdampak, yaitu berupa lumpuran sisa dari banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di sekitaran sekolah mereka ini masih cukup tinggi, sehingga proses pembelajaran ini dialihkan ke asrama haji Padang Pariaman. Adapun salah satu posko yang mungkin bagi masyarakat bisa datangi, yaitu ada posko di sekitaran jalan menuju Lembah Anai atau Lembah Anai. Ini kalau misalnya di belakang saya ada posko tanggap bencana. Ini memang kalau misalkan mungkin masyarakat yang terdampak bisa langsung datang untuk mengambil bantuan berupa makanan ataupun bahan-bahan pokok untuk kebutuhan keluarga mereka yang terdampak. Sementara itu demikian, Sita. Langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perkara atas gugatan ijazah SMA Wapres Gibran Raka Buming Raka sesaat lagi usai jeda. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perkara atas gugatan seorang pengacara yang mempertanyakan sah tidaknya ijazah SMA Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadirkan seorang penggugat, yaitu Suban Palal, seorang advokat. Suban Palal menilai adanya ketidakjelasan yang patut diperiksa lebih lanjut serta meminta pernyataan maklumat dan penjelasan formal dari tergugat. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan jawaban dan bukti resepsi kompetensi absolut. Namun sidang diundur dan dilanjutkan pada Senin depan 15 Desember.
Timnas sepak bola Indonesia U23 menjalani laga perdana di SEA Games 2025 melawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Tidak hanya sebuah venue olahraga, stadion ini juga menyimpan cerita tersendiri dalam perjalanan kota Chiang Mai. Berikut laporan reporter TV One Iman Fajar dan kameramen Supriyadi Wongsorejo. Chiang Mai, kota yang ada di Thailand Utara yang terkenal tidak hanya dengan budaya dan wisata alamnya, tapi juga berdiri sebuah ikon olahraga yang menjadi saksi perjalanan sebuah kota. Ikuti saya dan juga juru kamera Supriyadi Wongsorejo dalam menjelajahi 700th Anniversary Stadium di Chiang Mai. Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand dibangun pada tahun 1995 untuk memperingati 700 tahun berdirinya Chiang Mai. Kota ini didirikan pada 1296. Peresmian stadion ini menandai penyelenggaraan SEA Games 1995, sekaligus menjadi tempat upacara pembukaan dan penutupan. Selain SEA Games, stadion ini juga pernah digunakan ketika Thailand menjadi tuan rumah Asian Games 1998. Berada sekitar 10 km dari pusat kota, stadion ini memiliki kapasitas penonton hingga 25.000 orang. Terletak di dekat pegunungan, stadion ini memiliki desain yang memadukan elemen modern dan alam, yang membuat Chiang Mai 700th Anniversary Stadium ini menawarkan suasana menonton yang unik dan mengesankan. Di stadion inilah Ivar Jenner dan kawan-kawan akan memulai perjuangannya di fase grup cabang olahraga sepak bola di SEA Games Thailand 2025. Mampukah Coach Indra Syafri melakukan kesuksesannya kembali seperti pada SEA Games 2023 di Kamboja yang berhasil meraih emas? Tentunya kita akan nantikan. Dari Chiang Mai, Thailand, Iman Fajar, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana persiapan Timnas Indonesia menghadapi Filipina? Petang nanti kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Iman Fajar. Iman, apa yang sudah dipersiapkan Timnas Indonesia menghadapi Filipina petang nanti? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari 700th Anniversary Stadium di Chiang Mai, Thailand. Dan kalau bicara soal persiapan dari skuad asuhan Indra Syafri, kita melihat bagaimana kemarin mereka telah melaksanakan sesi latihan terakhirnya sebelum laga melawan Filipina pada hari ini. Dan kalau kita lihat bagaimana 23 pemain yang dibawa oleh Indra Syafri ini berada dalam kondisi yang fit. Kita tahu sebelumnya bagaimana Marcelino Ferdinand sempat masuk ke skuad, namun kemudian digantikan oleh Rifki Revarandi, pemain muda asal Persik, karena saat itu Marcelino sedang cedera. Selain itu juga pemirsa, ada 3 pemain diaspora yang juga telah bergabung dengan skuad asuhan Indra Syafri, diantaranya adalah Ivar Jenner, kemudian juga Mauro Zylstra dan juga Dion Marks yang diperkirakan menjadi salah satu tumpuan utama dari skuad Indra Syafri di SEA Games 2025 ini. Karena kalau kita tahu bagaimana Dion Marks di posisi center back, kemudian juga Ivar Jenner, sang jenderal lapangan tengah yang pada uji coba melawan Mali saat itu juga bertindak sebagai kapten, juga merupakan salah satu pemain yang cukup berbahaya. Saat itu pelatih Mali mengucapkan bagaimana peran penting dari Ivar Jenner ini sangat Iman, mengenai sektor penjaga gawang, di mana ada 3 nama yang dibawa oleh Indra Syafri, yakni Cahya Supriyadi, kemudian juga Dava Fasha, dan juga ada Muhammad Ardiansyah. Kita tahu bagaimana 3 kiper muda ini merupakan kiper-kiper berkualitas. Kita tahu bagaimana Cahya Supriyadi merupakan kiper utama dari PSIM Yogyakarta, yang juga belakangan dalam beberapa match terakhir dari Indonesia U23, Cahya Supriyadi dipercaya untuk menjaga gawang Indonesia U23. Namun dalam uji coba terakhir melawan Mali, Dava Fasha juga sempat dicoba dan juga menampilkan permainan yang cukup baik. Selain itu juga Muhammad Ardiansyah, ini kiper lainnya yang ada di Indonesia U23, juga memiliki pengalaman yang cukup gemilang. Kita tahu bagaimana pada AFF U23 beberapa bulan yang lalu penampilan dari Muhammad Ardiansyah juga
cukup mentereng. Kemudian di sektor sayap juga bagaimana kita tahu ada nama seperti Donitri Pamungkas yang juga beberapa kali mencetak gol dalam laga uji coba seperti misalnya saat itu melawan India di Stadion Madia, ini juga menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Kemudian di sektor tengah ini juga ada beberapa nama seperti misalnya ada Robi Darwis, kemudian juga ada Raihan Hanan, dan juga ada masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Indra Syafri. Kemudian di depan juga ada nama-nama lainnya seperti misalnya Rafael Strike, kemudian juga Hoki Caraka hingga Jens Raven. Dan juga masih ada pemain-pemain lainnya yang tentunya bisa menjadi amunisi bagi kekuatan dari skuad asuhan Indra Syafri ini. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana kekuatan dari Filipina U23 ini juga tidak bisa dianggap remeh pemirsa. Bagaimana Filipina ini sebelumnya juga telah melakoni pertandingan pertamanya pada tanggal 5 Desember kemarin melawan Myanmar dan berhasil menang dengan skor 2-0. Dan kita tahu bagaimana di Filipina juga ada beberapa pemain-pemain abroad atau pemain-pemain yang berkarir di luar negeri yang bisa jadi ini menjadi pemain kunci bagi pemain Filipina yang justru bisa diwaspadai oleh skuad Garuda Muda. Namun kemarin dalam sesi latihan terakhir, skuad Indra Syafri juga tidak ingin menganggap remeh timnas Filipina dan juga ingin melihat Filipina sebagai sebuah tim yang secara keseluruhan. Karena mungkin kalau misalnya hanya berfokus dengan 1-2 pemain, namun kemudian juga ada beberapa pemain-pemain yang memberikan kejutan, itulah yang kemudian bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Karena kita tahu sebelumnya pada AFF U23 Indonesia juga sempat bertemu dengan Filipina. Saat itu Indonesia menang, namun dengan perlawanan yang cukup sengit ini menandakan bahwa Filipina juga bukan merupakan tim yang bisa dianggap remeh di Asia Tenggara. Dan laga ini merupakan laga pertama bagi timnas sepak bola Indonesia U23 dalam pagelaran SEA Games 2025 tahun ini. Kemudian juga nanti tanggal 12 Desember Indonesia masih akan bermain di Chiang Mai melawan Myanmar. Dan kalau misalnya Indonesia lolos dari fase grup ini, Indonesia akan bermain di laga semifinal yang akan dimainkan di Stadion Raja Mangala Bangkok pada tanggal 15 Desember 2025, dan nantinya kita harapkan juga Indonesia bisa terus melaju sampai final yang akan dimainkan lagi di Bangkok di Stadion Raja Mangala pada tanggal 18 Desember nanti. Dan kita berharap juga skuad asuhan Indra Syafri ini bisa mengulang kesuksesannya dalam SEA Games 2023 lalu di Kamboja yang berhasil meraih emas. Dan untuk saat ini di Chiang Mai, tepatnya di Stadion 700 Anniversary ini, kalau kita lihat bagaimana memang kondisi stadion juga masih cukup sepi, masih belum ada penonton ataupun supporter yang hadir di stadion karena memang acara ataupun juga pertandingan ini baru berlangsung pada pukul 6 sore waktu Thailand. Kalau kita konversikan ke waktu Indonesia Barat, ini juga masih sama pemirsa, jam 6 sore. Jadi kita akan menunggu bagaimana nanti jam 6 sore Ivar Jenner, Hoki Caraka, dan kawan-kawan ini akan memperjuangkan harga diri Garuda di mata Asia Tenggara pada hari ini melawan Filipina dalam laga fase grup C di SEA Games 2025 nanti. Tentunya kita akan nantikan bagaimana perjuangan skuad asuhan Indra Syafri ini. Kita kembalikan ke studio. Iman, sudah adakah bocoran line up yang akan diterjunkan oleh Coach Indra Syafri pada laga petang nanti, Iman? Oke, untuk susunan line up sendiri memang masih biasanya ya, ini keluar sekitar 1 jam sebelum pertandingan. Namun kalau tadi kita sempat mengulas bagaimana ada beberapa pemain yang juga menjadi kunci seperti 3 pemain diaspora yang dimiliki oleh Indra Syafri seperti Ivar Jenner di sektor tengah, kemudian di depan ada Mauro Zylstra, di belakang juga ada Dion Marks. Ini diprediksi akan menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa pemain-pemain lain yang juga menjadi unggulan ataupun juga menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Sebut saja seperti Donitri Pamungkas di sektor kiri yang bisa bermain di sektor back sayap maupun juga di sektor penyerang sayap. Karena kita tahu di uji coba sebelumnya ini Donitri kadang ditempatkan di back kiri maupun juga di penyerang kiri. Itu juga kadang bergantian dengan Frankie Misa. Kemudian di tengah tadi selain Ivar Jenner juga ada nama-nama yang menjadi unggulan seperti misalnya Raihan Hanan, kemudian juga Tony Firmansyah. Ini juga menjadi salah satu pemain-pemain yang diprediksi juga menjadi unggulan dari timnas asuhan Indra Syafri ini. Kemudian untuk di sektor penjaga gawang, kalau kita tahu bagaimana sebelumnya memang di turnamen sebelumnya ini Cahya Supriyadi yang dipercaya sebagai
kiper yang mengawal gawang timnas U23. Namun dalam beberapa uji coba ini memang Coach Indra Syafri juga melakukan rotasi pemain di sektor penjaga gawang ini terutama. Kita ingat bagaimana di laga uji coba terakhir melawan Mali justru yang dipasang adalah Dava Fasha. Kita akan menantikan apakah nantinya yang dipasang Cahya Supriyadi ataupun juga Dava Fasha atau justru Muhammad Ardiansyah, karena memang ketiga kiper ini merupakan kiper-kiper yang cukup berkualitas. Namun kalau kita bicara soal pengalaman di Liga Indonesia, memang nama Cahya Supriyadi merupakan nama yang menjadi unggulan ataupun juga kiper utama bagi timnya di PSIM Yogyakarta. Sementara nama seperti Dava Fasha ataupun juga Muhammad Ardiansyah ini memang masih belum bisa menggantikan kiper-kiper utama di timnya, baik Dava Fasha di Borneo maupun juga Muhammad Ardiansyah di PSM Makassar. Tentu kita akan menantikan bagaimana susunan line up yang nantinya akan dikeluarkan oleh Coach Indra Syafri dalam laga melawan Filipina pada hari ini. Iman, mengingat ini adalah laga perdana skuad Garuda Muda di SEA Games, bagaimana dukungan para pecinta bola tanah air langsung di stadion? Pukul berapa mereka akan hadir di stadion? Ya, Cita dan juga pemirsa, kalau saat ini jam menunjukkan pukul sekitar 3 sore lewat ya. Ini diprediksi para penonton ini baru akan datang mungkin sekitar pukul 4 atau pukul 5 menjelang pertandingan berlangsung, karena memang pertandingan ini kick off-nya akan berlangsung pada pukul 6 sore. Dan kalau kita lihat bagaimana sebelumnya di Indonesia, memang antusiasnya juga cukup tinggi ya dari supporter Garuda Muda. Dan kalau kita lihat juga bagaimana di beberapa event, di beberapa turnamen yang diikuti oleh timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur, ini pasti selalu ada supporter yang hadir untuk mendukung pejuang-pejuang Garuda ini. Kalau kita lihat bagaimana sebelumnya bahkan di Piala Dunia U17 di Qatar, bahkan itu banyak sekali penonton dari Indonesia yang turut mendukung Garuda Muda, dan tidak menutup kemungkinan juga di Chiang Mai ini tentunya karena memang tidak jauh juga dari Indonesia, ini pasti juga akan ada beberapa supporter yang akan turut hadir untuk menyaksikan perjuangan dari Garuda Muda ini kan. Dan kalau kita lihat juga pemirsa bagaimana sebenarnya di beberapa titik di Chiang Mai ini juga cukup banyak juga ya kehadiran dari turis-turis mancanegara, dan kita juga sering melihat bagaimana kehadiran orang Indonesia di Chiang Mai ini, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang-orang Indonesia ini merupakan orang-orang yang akan hadir di 700 Anniversary Stadium ini pada sore hari untuk mendukung perjuangan Hoki Caraka dan kawan-kawan. Tentunya kita akan nantikan bagaimana kemeriahan dari laga perdana Timnas U23 sepak bola Indonesia pada sore hari ini. Iman Fajar langsung dari Chiang Mai, Thailand. Terima kasih. Pemirsa, Kepala Desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Abdesi) berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat. Sesaat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI menggelar audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam audiensi ini, Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, membahas sejumlah isu strategis, khususnya industri garmen dan tekstil bersama Dirjen Bea Cukai. Anne menyampaikan sinergi 3 kementerian menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran arus bahan baku tekstil, baik itu benang ataupun kain, guna memperkuat daya saing industri tekstil nasional. Dengan bahan baku yang memadai, Indonesia memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan tekstil nasional sekaligus pasar global. Kami berharap Bea Cukai bisa memberikan masukan kepada kementerian lain, bukan hanya kementerian di dalam Kementerian Keuangan sendiri, tapi juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenko Equin, sehingga regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk misalnya rekomendasi teknis maupun untuk PI itu benar-benar sesuai dengan kapasitas real dari produksi dari hulu sampai hilir.
Kita ke informasi selanjutnya, Kamar Dagang dan Industri Nasional Kadin Indonesia menggelar rapat kerja nasional bersama Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEI di Hotel Manhattan Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri berharap hasil diskusi dari forum tersebut dapat menemukan langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekspor nasional pasca kesepakatan perdagangan bebas atau CEPA dengan Eropa dan Kanada. Rapat kerja nasional GPEI dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari DPD GPEI se-Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Ketua Umum GPEI Beni Sutrisno. Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyampaikan bahwa kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan selama 66 bulan berturut-turut, serta surplus sekitar 38 miliar dolar Amerika Serikat dalam 10 bulan terakhir. Baik, dan selanjutnya kami mohon izin kembali tentunya untuk sudah 66 bulan kita ekspor positif dan tahun ini saja 38 miliar dolar sampai bulan Oktober. Menurut saya itu suatu prestasi yang patut dibanggakan dan disyukuri mengingat ya dunia sekarang penuh dengan dinamisme geopolitik. Kebetulan selama 12 bulan, 13 bulan kami banyak mendampingi pemerintah, terutama Pak Presiden, ke Eropa termasuk waktu penandatanganan EU-SIPA, ke Kanada juga waktu penandatangan Kanada-SIPA, maupun ke Latin Amerika, kalau ke Afrika itu sama Pak Wapres, dan tentunya Cina dan juga Amerika dan negara ASEAN. Nah, negara-negara tersebut mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Untuk Indonesia bisa mengatakan ekspor 66 bulan berturut-turut tumbuh, itu patut kita syukuri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Abdesi) berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat. Aksi yang semula ke Istana Merdeka ini akhirnya dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat. Dengan membawa berbagai spanduk dan atribut, massa menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang tak kunjung mengalirkan dana desa untuk pembangunan desa. Menurut massa aksi, sudah 6 bulan dana desa tahap 2 tidak mengalir dengan jumlah 250 juta rupiah. Pengunjuk rasa mendesak Presiden Prabowo mencabut PMK nomor 81 tahun 2025 tentang pengalokasian dana desa dan segera mengucurkan dana desa tahap 2 secepatnya guna untuk kepentingan pembangunan desa. Teman-teman kepala desa, se-Indonesia komitmen kita semua. Informasi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi tanggul pembatas air laut di Muara Baru, Jakarta Utara. Masih terdapat puluhan rembesan akibat keroposnya tanggul pengaman pantai wilayah tersebut. Tidak hanya memperbaiki rembesan, Pramono menegaskan keberlanjutan pembangunan tanggul raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development hingga tahun depan. Menurut Gubernur, pembangunan tanggul raksasa merupakan bagian vital untuk melindungi wilayah pantai Jakarta dari risiko rob yang terus mengancam. Kemudian kalau ada masukan, saran, dan bahkan kemarin kan banyak influencer yang hanya melihat di satu sisi dan kemudian memviralkan, nggak apa-apa. Ini menjadi hal yang kemudian saya meminta kepada sumber daya air untuk diantisipasi. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Nah, yang seperti ini kenapa kok ada seperti dibagi-bagi, yaitu adalah kesepakatan yang pada waktu itu dilakukan. Tetapi apapun saya sudah memerintahkan kepada sumber daya air, penanggung jawab utama tentunya adalah pemerintah DKI Jakarta, karena apapun pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu. Maka dalam kesempatan ini terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan, maka kami segera menangani
karena ini sekarang robnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi bencana dan meninjau perbaikan jembatan Bailey, jembatan yang menghubungkan Biren dengan Takengon. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh pada Minggu kemarin. Prabowo dan jajaran mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan langsung meninjau titik-titik yang terdampak banjir dan tanah longsor. Presiden Prabowo juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta dapur umum. Dalam kesempatan ini, Prabowo ikut mencoba makanan dengan lauk nasi, ikan tongkol, para pengungsi korban banjir. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau kerangka jembatan yang menghubungkan Biren dengan Takengon. Prabowo berdiskusi dengan jajaran dan pemerintah daerah agar jembatan segera rampung dan siap difungsikan dan berharap jembatan Bailey bisa selesai dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon ke atas. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manap, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Seskap Teddy Indawijaya. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.